Panda. I got broads in Atlanta. Just took the lean in the family. Credit cards and the scammers. Getting no licks in the band. Legacies. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahbani Dwi Cahyo Widodo dengan nomor NIM 2020310079, Fakultas Ilmu Administrasi Publik, Universitas Madura. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah pengantar ilmu politik. Di sini saya akan menjelaskan tentang kemiskinan dari sudut pandang kekuasaan. Dari masa ke masa, kemiskinan masih menjadi masalah yang cukup pelik untuk diurai dan dipecahkan hampir di seluruh negara, termasuk Indonesia. Standar kemiskinan memiliki sifat dan pemaknaan yang relatif, karena rentan diobjektifikasi tolak ukurnya. Mengukur kemiskinan menggunakan indikator yang generik seperti halnya kondisi tempat tinggal, jenis dan jumlah asupan gizi, tingkat pendapatan dan kepemilikan aset, dan lain sebagainya. Memudahkan tolak ukur yang baku bagi para perencana kebijakan dan aparat penyelenggara pembangunan di lembaga pemerintahan maupun organisasi pembangunan internasional dalam menjemahkan kemiskinan. Hal tersebut tanpa disadari membuat kita seringkali terjebak pada cara pandang bahwanya masalah kemiskinan adalah sebuah kondisi, bukan suatu konsekuensi, di mana pandangan tersebut mengartikan kemiskinan sebagai masalah sosial yang disamakan dengan keadaan tertentu pada suatu saat. Sejak diproklamasikan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, para pendiri negara mencapai kesepakatan untuk memakai konsep negara kesejahteraan dalam sistem ketenegaraan Indonesia. Konsep ini dituangkan dalam Alinea 4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selanjutnya disebut UUD NRI 1945 yang menjelaskan tujuan negara. Salah satunya melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Kemudian bentuk perwujudan perlindungan masyarakat tersebut ditegaskan kembali pada pasal 28 ayat 1 Undang UUD NRI 1945 mengenai dimensi pengaturan hak asasi manusia. Oleh karena itu, memperoleh kesejahteraan dan perlindungan hukum merupakan hak seluruh rakyat Indonesia dan menjadi kewajiban negara untuk memenuhinya. Konsep negara, kesejahteraan dan pembangunan bangsa yang berkehidupan baik dan sejahtera adalah menjadi hal mutlak adanya yang menjadi kewajiban negara untuk memenuhinya. Kesejahteraan juga dapat dilihat dari bagaimana manusia dapat memperoleh perlindungan dari risiko-risiko utama yang mengancam kehidupannya. Akan tetapi, di usia kemerdekaan NKRI yang sudah mendekati usia 1 abad, konsep impian negara kesejahteraan faktanya hanya sebatas retorika dan belum mempunyai ruh yang nyata sesuai dengan amanah konstitusi. Karena sifat dan makna yang relatif, kemiskinan menjadi medan pertarungan kekuasaan untuk menentukan jenis dan jumlah orang miskin. Kemiskinan menjadi topik dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang berulang kali dimunculkan dan dihilangkan oleh kekuasaan yang dominan. Kekuasaan yang dominan memunculkan makna kemiskinan yang lebih dominan sekaligus melemahkan atau menghilangkan tafsir kemiskinan lainnya.
Namun berperangan tidak hanya terjadi pada tataran tafsir atau diskusi berlaka, melainkan juga berdampak pada tataran praktik. Hal tersebut digunakan untuk melegitimasi kekuasaan politik dan memenuhi kebutuhan pasar. Pemerintahan Indonesia menggunakan persyaratan yang tidak ketat mengenai definisi garis kemiskinan, sehingga yang tampak adalah gambaran yang lebih positif dari kenyataannya. Dalam pemerintahan telah berkembang definisi dan jumlah golongan miskin, seperti perbedaan antara Koordinasi Keluarga Berencana Nasional, Kementerian Sosial, Badan Pusat Statistik. Hal tersebut menyebabkan banyaknya program rencana pengentasan kemiskinan yang dibuat oleh masing-masing instansi pemerintahan yang tidak komprehensif. Beda pemerintahan, beda pula kebijakan dan cara pengentasan kepemimpinan yang dipilih. Hal tersebut membuat pembangunan Indonesia hanyalah berfokus pada rahan ekonomi dan rawan delegitimasi dan dibedakan kepentingan politik berlaga, sehingga pengentasan kemiskinan tidak dapat jalan secara maksimal. Tahun 2016, pemerintahan Indonesia mendefinisikan garis kemiskinan dengan pendapat per kapita per bulannya sebanyak Rp 354,386.000. Namun jika kita menggunakan standar nilai garis kemiskinan yang digunakan oleh Bank Dunia yang mengklasifikasikan penduduk Indonesia yang hidup dengan penghasilan kurang dari 125 US dollar per hari sebagai yang hidup di bawah garis kemiskinan, maka di atas tidak akan terlihat akurat karena nilainya dinaikkan berapa persen menurut Bank Dunia. Kalau kita menghitung angka penduduk Indonesia yang hidup dengan menghasilkan kurang dari, maka angkanya akan mengingat lebih tajam. Ini berarti bahwa sebagai dasar dari produk Indonesia. Kabar bahwa sekitar September sejumlah penduduk Indonesia berjumlah sekitar 65 juta jiwa hidup hanya sedikit saja di atas garis kemiskinan nasional dan tidak lebih dari 10%. Orang terkaya di Indonesia menguasai 75,3% total kekayaannya penduduk dewasa Indonesia. Hal ini menunjukkan tingginya ketimpangan kekayaan yang terjadi di tengah masyarakat Indonesia. Selain melegitimasi kepentingan politik, kekuasaan menciptakan jurang ketimpangan sosial yang semakin menggenggam lebar. Maka dan indikator kemiskinan yang beragam semakin membuat blunder secara mengentaskan kemiskinan. Karena makna dan standar kemiskinan selalu berbeda dan berubah sesuai kepentingan, sehingga masalah kemiskinan masih tetap perlu diperhatikan secara serius untuk pembangunan Indonesia. Pembangunan dalam hal ini pun tidak dapat dipandang secara sempit, melainkan harus dilihat dari sebagai, yaitu pembangunan manusia Indonesia seutuhnya. Maka dibutuhkan pemaknaan kemiskinan yang mampu secara komprehensif dan berkesinambungan untuk mengentaskan kemiskinan. Reformasi pada tahun 1998 hanya menggunakan pengadilan Soeharto dan kroni-kroninya melakukan amandemen terhadap UUD NRI 1945, melakukan otonomi daerah seluas-luasnya, menghapus KKN atau yang disebut korupsi, kolusi, nepotisme,